ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Risalah Adab Sulukil Murid lil Habib Abdullah ibn Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari beliau dan kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa faslun wal takun laka ayyuhal murid, jadilah engkau, kalian, kita, wahai orang-orang murid, orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, inayatun, mencari perlindungan yang sempurna dengan cara apa? Dengan cara bersahabat dengan orang-orang yang baik, mujalasatis salihin, dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik, duduk bersama mereka, as-salihin al-abrar, orang-orang yang saleh yang banyak berbuat kebajikan, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan jadilah kita wa kun syadidal hirsi, dan jadilah seseorang yang bersungguh-sungguh, betul-betul mencari ala talabi syekh, untuk mencari seorang syekh, seorang guru salihin, seorang guru yang saleh, mursyidin, seorang yang mampu memberikan kepada kita petunjuk, mursyidin nasihin, selain memberi petunjuk juga memberi nasihat. Duduk kita sama orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam fisiknya maupun di dalam hatinya. Hati, perbuatan fisik itu kadang menipu, tapi namanya orang kalau menipu, dia nggak akan bertahan lama. Kenapa? Karena itu bukan sifat aslinya dia. Orang kalau mencari seorang syekh, cari seorang syekh yang soleh, yang betul-betul taat, bukan cuman kelihatannya aja, tapi memang kita lazimi dia dan dia berada di dalam ketaatan, ya? Yang bisa memberikan kepada kita petunjuk. Petunjuknya bukan dari sesuatu yang aneh-aneh, bukan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, tapi memberi kita petunjuk, memberi kita nasihat dengan petunjuk dan nasihat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang benar tentang keduanya, yang mana itu diwariskan dari Rasulullah SAW kepada keluarga dan sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, ya. Arifin bisyariah, nah ini dia, mengenal syariat. Bukan cari, kalau mau cari syekh pembimbing, itu jangan cari syekh yang enggak sholat, jangan cari syekh yang enggak puasa. Kalau mau cari pembimbing yang jelas, syariatnya jelas, dia menjalankan syariat, kita lihat, ya. Arifin bisyariah salikilit tariqah, dan dia berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tariqah, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya bagaimana? Dilihat hari-harinya. Kalau orang yang berjalan di jalannya Allah, di jalannya tariqah, itu tujuannya jelas, mau kemana, ya? Daikilil haqiqah, dan dia mengerti dzauq itu apa? Cita rasa, merasa mengetahui, menyelami yang namanya hakikat. Jadi sholatnya bukan sekedar menjalankan kewajiban, puasanya bukan sekedar menahan lapar, minum, haus dari waktu subuh sampai waktu maghrib, bukan cuma itu, tapi dia mengerti tentang hakikat daripada tujuan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Menghambakan dirinya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena mengharapkan pahala yang besar. Bukan semata-mata untuk menggugurkan kewajibannya, tapi betul-betul dengan ibadahnya dia ingin membuktikan bahwa dia adalah hamba dan Allah adalah zat satu-satunya yang patut untuk disembah. Kamilil agli wasi'is sadr. Akalnya sempurna. Jangan cari, kalau mau mencari seorang mursyid, mau mencari seorang murabbi, seorang syekh, jangan cari yang aneh-aneh. Ini hobinya orang zaman sekarang. Aneh-aneh dikit diikutin. Aneh-aneh dikit diikutin. Ada yang bisa bahasa semut katanya. Diikutin banget. Ini orang-orang begini jangan diikutin. Kalau mau cari mursyid, mau cari syekh, cari syekh ke jalan yang benar. Yang sempurna akalnya, dan dadanya lapang. Jangan kita nih ingin mencari syekh untuk bisa mendidik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang seorang syekh, cari syekh yang dadanya lapang. Dulu di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, ada satu orang yang udah membunuh banyak orang, kurang lebihnya 98 orang. Kemudian dia bertanya sama rahibnya, bisa nggak nih saya tobat? Rahibnya bilang, nih contoh orang yang dadanya sempit. Si rahibnya itu bilang, nggak bisa. Ente bunuh satu orang itu udah kayak bunuh satu kumpulan manusia, kan gitu ya. Sekarang ente ngebunuh lebih dari satu orang. Satu orang aja yang dibunuh itu dosanya udah besar, apalagi kalau ente bunuh 98 orang. Kemudian si orang yang ingin bertobat tadi itu, yang ingin mencari syekh, tanggung nih orang, ini nggak bisa membimbing saya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibunuh juga deh. Tuntas 99. Dia cari lagi seorang syekh yang lain. Dia datang ke syekh yang lain, kemudian dia tanya, bisa nggak? Bisa. Ini contoh syekh yang dadanya luas, sabar deh. Ya. Kemudian dia tanya, bisa nggak? Bisa. Ente cari orang namanya Musa alaihissalam. Akhirnya dia selamat nih. Orang yang dadanya luas tadi ini, kemudian selamat, dia nggak dibunuh sama satu orang ini. Karena orang ini sebetulnya ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pergi menuju kepada Nabi Allah Musa, tapi belum sampai dia sudah keburu diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia di dalam riwayat itu dibilang dia orang ini berada di dalam kebaikan. Bukan kebaikan karena membunuhnya, tapi karena dia ingin menjadi seseorang yang baik, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting untuk mencari guru, syekh, orang yang memiliki dada yang luas. Dia faham tentang hakikat. Kemudian dia ingin mengerti tentang syariat, berjalan di jalan thariqah, dan dia mengerti tentang hakikat. Kemudian memiliki siasat, memiliki strategi untuk di dalam dia berlaku. Boleh jadi perlakuan terhadap satu orang dengan orang yang lain berbeda. Boleh jadi nih. Terjadi di zamannya Imam Syafi'i. Ketika dua orang datang dengan permasalahan yang sama, tapi ini kondisinya berbeda nih dua orang. Datang kepada Imam Syafi'i, sama Imam Syafi'i diberi, beliau memiliki kejelian di dalam bertindak. Ini contoh aja. Yang satu diberikan solusi dengan yang lain berbeda. Jalan keluarnya yang satu sama jalan keluar yang lain berbeda. Kenapa? Karena emang kondisinya berbeda. Dua-duanya ini ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat mereka daripada kesalahannya. Maka seorang syekh yang memiliki kejelian, siasat dalam bertindak, itu dia mengerti bagaimana mengarahkan seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga memiliki pengetahuan tentang tingkatan-tingkatan manusia, serta dia bisa membedakan tabiat, pembawaan, dan keadaan dari masing-masing manusia tadi. Sehingga
dalam menjalankan usaha dakwahnya tadi itu, dia tepat sasaran kalau istilah kita sekarang. Tepat sasaran, bukan main hajar rata aja semua, pukul rata semua, nggak begitu, ya. Dan dikatakan jika engkau sudah mendapatkannya, mendapatkan guru yang macam begitu, ini zaman sekarang susah nih. Nyari guru model begini susah. Kalau orang dulu itu guru itu menyeleksi murid. Sekolah aja kan begitu ya. Sekolah unggulan nggak nerima sembarangan murid. Kalau sekarang muridnya nih yang memilih-milih guru. Nah, ini aneh nih. Milih gurunya juga bukan karena kriteria-kriteria tadi, tapi memilih gurunya karena mana yang lebih sesuai dengan diri mereka. Padahal mereka orang yang belum sampai kepada Allah. Orang yang nggak ngerti memilih orang yang lebih mengerti. Nah, ini satu hal yang keliru sebetulnya. Kalau kita tahu bahwa kita tahu nih ada guru yang bisa membimbing kita kepada Allah, jangan ikuti hawa nafsu kita memilih-milih guru yang sesuai dengan diri kita. Tapi kita hempaskan diri kita kepada mereka. Kayak seperti mayit kepada yang memandikan jenazah. Dia mau diapain aja juga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu kedudukan seorang murid kepada guru. Nyari orang guru seperti ini di zaman ini bukan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ya. Mencari guru yang model begini yang mampu membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang gampang, tapi bukan berarti tidak dapat dilakukan. Butuh effort lebih, butuh usaha yang lebih. Apalagi di zaman-zaman model sekarang. Butuh kita mengorbankan waktu kita. Kita mengorbankan harta kita. Kita korbankan kesenangan-kesenangan kita untuk mendapatkan guru yang seperti ini. Orang yang mampu membimbing kita kepada Allah. Karena sebetulnya harta, waktu, segala macam yang tadi kita korbankan itu kalau kita curahkan untuk urusan dunia, hilang. Tapi kalau kita curahkan untuk urusan-urusan akhirat, khususnya untuk mendekat kepada Allah, maka dia ini yang akan menjadi manfaat buat kita di alam kubur maupun di akhirat kelak. Dan jika engkau mendapatkannya katanya, maka lemparkan, hempaskan dirimu kepadanya. Jadikan guru yang seperti tadi itu, biar dia yang menghukumi segala masalahnya. Urusan-urusan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dapat guru nih, saya ada masalah ekonomi, minjem duit lah. Ada motor rusak nih, pinjam motor lah. Nggak begitu. Tapi menghukumi segala masalah kita. Kalau kita ada masalah sama orang lain, atau kita punya masalah dengan hawa nafsu kita, untuk kita bisa mendekat kepada Allah, tanyakan sama dia. Ya? Biar dia yang menghukumi permasalahan-permasalahan kita. Kenapa? Karena guru yang seperti ini, kalau dia punya kriteria yang tadi disebutkan, dia akan mampu menghukumi segala masalah kita dengan jalan yang terbaik, supaya kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya pendapat sendiri, kita punya usulan sendiri terhadap masalah-masalah itu, utarakan kepada dia. Kembalikan kepada dia segala pendapat dan usulan-usulan kita tadi. Kemudian kita dengarkan pendapatnya, yang kita ikuti adalah pendapatnya. Ya? Ikuti setiap perbuatan dan ucapannya, kecuali hal-hal yang khusus buat dia. Kadang-kadang seorang guru menjalankan sesuatu yang orang lain nggak ngerti. Kalau itu sesuai dengan kedudukannya dia, nggak usah kita otak-atik. Itu urusan dia sama
Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengerti kedudukannya daripada kita. Kita hanya diminta untuk mengikuti perbuatannya, ucapannya, kecuali hal-hal yang khusus buat dia sebagai seorang syekh. Seperti bagaimana dia bergaul dengan keadaan lingkungan sekitarnya, yang pasti juga tidak melanggar syariat. Cuman kadang-kadang tuh ada kisahnya itu saya lupa. Dia banyak pergi ke tempat-tempat yang kurang baik. Tapi tujuannya dia pergi ke tempat-tempat seperti itu bukan untuk mengumbar hawa nafsu. Dia datang ke tempat-tempat orang yang minum-minum khamr misalnya. Di situ dia beli khamrnya, dia bawa, dia pulang. Dihancurkan, dibuang. Orang kalau nggak ngerti, dia bilang nih, wah nih guru perginya ke tempat-tempat begituan, beli khamr lagi. Saya lihat dia beli khamr. Atau kadang-kadang ada kisah yang orang itu pergi ke tempat yang nggak baik, si perempuan yang nggak betul itu, dia bilang kebutuhannya dia berapa nih hari? Sekian, dikasih uangnya, disuruh pulang. Nggak usah melakukan perbuatan itu di malam ini. Minimal di malam itu dia tidak sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdakwah dengan orang-orang yang dekat dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, serta hal-hal yang seperti tadi saya contohkan. Maka kalau keadaan seperti itu, jangan kita yang menghukumi keadaan mereka, karena kita nggak tahu kedudukannya dia. Ya? Maka jangan kita merasa keberatan atas keadaannya secara zahir maupun batin. Zahir maupun batin, jangan keberatan dengan keadaan mereka. Karena kalau di dalam hati kita ada lintasan-lintasan hati yang kurang baik, tidak berkenan untuk mereka, maka berusahalah untuk menghilangkan lintasan-lintasan hati itu. Berusaha untuk menghilangkan lintasan-lintasan itu. Dan kalau kita tidak bisa menghilangkannya dari hati kita, maka beritahu sama dia, beritahu sama si syekh itu, ya syekh, saya ini begini begitu gini kepada anda. Bagaimana ini keadaan saya ini? Hati saya nggak bagus, sama antum saya nggak bagus hati. Nanti biar dia yang menghukumi. Kalau dia orang yang berjiwa besar, berdada lapang, dia nggak akan marah dengan seperti itu. Dengan pertanyaan kita dia nggak akan marah. Yang akan dia lakukan adalah berusaha untuk supaya si muridnya tadi itu membersihkan hatinya dari lintasan-lintasan buruk tadi. Dan juga selain itu kita harus memberitahukan kepadanya tentang segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita. Khususnya yang terkait dengan masalah perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, satu orang murid berguru kepada syekhnya. Kemudian si murid ini digoda oleh iblis. Dia mengatakan, membisikkan kepada si murid tadi itu, wahai fulan, kau ini sudah belajar kepada si syekh tadi ini sudah sekian lama. Allah sudah mengangkat kedudukanmu. Mulai saat ini, setelah ba'dal asar sampai sebelum maghrib, engkau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ini murid nggak mau dengar sama syekhnya, bukan nggak mau dengar. Dia merasa dirinya sudah lebih tinggi daripada syekhnya. Kemudian dia mulai meninggalkan pelajaran dari gurunya, yang harusnya ba'dal asar sampai maghrib itu ada pelajaran. Kemudian dia tinggalkan sama iblis, ditipu. Dibilang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ditipu dengan keadaan yang dia rasakan ketika ba'dal asar sampai maghrib tadi itu. Dia merasakan hal yang bagus.
lingkungannya bagus, enak, nyaman begitu. Sampai sebelum maghrib, syaratnya cuma satu, sebelum maghrib ente harus keluar. Keluar dari surga itu, kemudian lanjutkan kehidupan dunia. Keluar dia setiap sebelum udah di tank, sebelum maghrib nih, udah mau maghrib, ente harus keluar. Ya akhir anak keluar. Syaratnya cuma dua tuh. Tadi saya bilang satu, ada dua syarat. Keluarnya sebelum maghrib dan nggak boleh cerita sama siapa-siapa, termasuk sama gurunya sendiri. Ditipu dia. Ntar kalau gurunya tahu, dia ngerasa gimana-gimana sama itu. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, si guru sudah mulai kehilangan. Kemana nih murid saya si Fulan? Kok nggak hadir-hadir di pelajaran kalau habis asar sampai maghrib? Kemudian dibilang, disuruh dipanggil, ditanya, ente kemana aja setiap habis asar sampai maghrib? Kok nggak pernah ikut di dalam pelajaran? Si muridnya, enggak sih, saya ada urusan. Kemana urusan? Dia nggak boleh bilang kan? Dia pokoknya berkelit terus, beralasan terus, sampai didesak oleh gurunya. Akhirnya dia mau nggak mau cerita bahwa kedudukan saya sudah tinggi, salam. Kedudukannya sudah tinggi. Saya setiap habis asar sampai menjelang maghrib itu saya sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian si syekhnya itu bilang, luar biasa kondisi ente, anak nggak bisa ngikuti. Ente perginya kemana? Ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ente rasakan di sana? Kenikmatan segalanya, ceritain sama dia. Begini begitu. Kalau boleh saya usulkan satu sama ente. Apa katanya? Kalau ente sudah masuk di dalam surganya Allah, jangan mau keluar lagi. Ini kan setiap sebelum maghrib dia harus keluar. Jangan keluar lagi. Sudah nikmati kedudukan ente, masya Allah. Kemudian dia bilang, oh iya, benar juga ya. Benar, udah masuk surga mau ngapain lagi keluar? Kemudian saran dari gurunya yang itu diikuti sama dia. Habis asar dibawa dia sama iblis, masuk ke dalam surganya Allah dalam tanda kutip. Sudah mau maghrib, sudah bunyi belnya. Udah mau maghrib, saatnya ente keluar. Si murid tadi itu bilang, nggak mau. Kita sudah ada perjanjian bahwa sebelum maghrib ente harus keluar. Dia bilang, saya ini sekarang sudah berada di surga. Ada apa saya mau keluar dari surga? Nggak bisa. Ente harus menaati perjanjian ente begini-begini. Nggak usah. Saya sudah rela dengan kedudukan saya sekarang. Saya nggak mau lagi keluar. Kemudian berkumandang adzan maghrib. Keadaan yang tadinya dia lihat menyenangkan itu berubah. Ternyata dia sedang berada di tempat pembuangan sampah. Baunya busuk. Terus dia juga kaget dengan perubahan itu. Kok bisa begini? Ternyata kemudian dia kembali kepada gurunya. Gurunya bilang, yang godain ente itu iblis. Dia sedang menipumu dengan kedudukanmu yang tinggi. Tapi waktu yang saya ingin ceritakan adalah perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tetap harus kita ceritakan kepada guru kita segala pencapaiannya, segala rintangannya, itu ceritakan kepada dia. Dan kalau gurunya adalah syekhnya itu satu orang yang memenuhi kriteria yang tadi kita sebutkan, maka dia nggak akan merasa cemburu dengan hal itu. Dia nggak akan merasa cemburu. Dia akan merasa senang kalau muridnya itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan lebih dari dia. Nggak ada masalah. Faqihil Muqaddam dulu itu berguru kepada Syekh Isa Al-Amudi. Kemudian Faqihil Muqaddam di dalam sejarahnya itu mengungguli daripada gurunya. Yang dulunya murid belajar kepada sang guru, kemudian pada kondisi tertentu gurunya yang jadi belajar kepada sang murid. Jadi guru jadi murid, murid jadi guru. Tapi mereka berdua tetap di dalam perjalanan mereka menuju kepada
Allah Subhanahu wa taala saling bantu-membantu. Enggak ada yang merasa lebih tinggi dari mereka. Walaupun si guru tadi itu mengakui muridnya sebagai guru, si murid tadi itu tetap mengakui gurunya sebagai guru. Keadaan-keadaan seperti itu yang perlu kita contoh. Enggak usah kepengen menjadi lebih dari orang lain. Di pelajaran-pelajaran kita yang dulu udah kita pelajari itu. Ada apa mau jadi masyhur? Sekarang orang sedikit-sedikit pengen viral, sedikit-sedikit pengen viral. Sedikit-sedikit pengen viral, nggak usah begitu. Yang ada tuh nanti persaingannya menjadi tidak sehat, nggak wajar, nggak bagus. Kalau mau saling bahu-membahu di dalam berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir dikatakan hati-hati. Hati-hati. Jika engkau mentaati gurumu, syekhmu itu dengan lahiriahmu. Kalau di depan gurunya kelihatan bagus. Dia jaga ini, jaga itu. Karena dia tahu bahwa gurunya sedang menyaksikan dirinya. Dia hanya taat kepada gurunya dalam keadaan lahiriah, fisiknya ketika dilihat. Tapi ketika gurunya nggak ada, hatinya menentang sang guru, berseberangan dengan sang guru. Ini orang-orang seperti ini akan mudah tergelincir di dalam kebinasaan. Ilmunya jadi nggak berkah. Bagaimana seorang murid menentang daripada gurunya? Bagaimana? Dan itu terjadi di zaman ini. Bukan di zaman ini. Sudah terjadi dari zaman kapan? Ketika seorang murid menentang gurunya sendiri. Kemudian dia membuat satu aliran sendiri. Sesuai dengan akal pemahamannya dia. Kemudian itu berkembang menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keadaan yang buruk dari seorang murid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan untuk kita bisa menemukan guru syekh yang memiliki kriteria sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan semoga Allah mudahkan langkah kita untuk menemukan mereka, dan semoga Allah juga melapangkan hati kita, memudahkan fisik maupun batiniah kita untuk tunduk kepada mereka dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan begitu kita akan dikumpulkan kelak bersama mereka dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului fitnah, tanpa hisab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan.
لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم